Halo guys, hari ini saya sungguh bersyukur karena saya bisa bertemu langsung dengan cucu dari nenek Pungka Padang. Dan ternyata cucunya ini dia adalah keturunan ke-27 mulai dari nenek Pungka Padang. Ini apakah betul itu ada yang bahasa di sininya dikatakan sepu atau jimat yang dibawa Pungka Padang dari Sakdan? Apakah orang-orang benar itu mengatakan bahwa ada sepu yang dibawa Pungka Padang dari kampungnya? Dan ada juga orang yang mengatakan, Pak, kalau ternyata Pungka Padang memiliki banyak bambu petu atau bolos hitam. Apakah itu betul atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, kalau masalah itu saya kurang tahu, tapi mungkin itu sepu, mungkin karena ada tempat di Mamasa namanya Tosang Kerang Sepu. Apa mungkin disimpan di situ atau di mana disimpan? Karena kalau masalah sepu ya saya kurang tahu. Saya tidak bisa jelaskan tentang sepu itu. Ya, tapi yang bambu petu, Pak, yang bolos hitam, apa betul itu juga dibawa Tamalilin atau bagaimana, Pak, yang bambu petu itu? Ya, saya juga kurang tahu masalah bambu itu. Yang hanya yang saya tahu nenek Pungka Padang itu datang dengan sebilah pedang dan sebuah gong. Artinya musariri pada linnah, musele tambaluannya. Itu saja yang saya tahu. Jadi saya mau ceritakan sejarah asal usul nenek Pungka Padang. Yang ini saya tahu dari berbagai sumber, dari orang-orang tua di kampung, bahwa nenek Tanda Yang Langit menikah dengan nenek Kumbundi Bura, melahirkan Pangulu Tahu. Pangulu Tahu melahirkan Palade-lade. Palade-lade melahirkan Randan Dilangi. Randan Dilangi melahirkan Batara Tua. Batara Tua melahirkan Nenek Pak Doran. Nenek Pak Doran menikah dengan seorang perempuan yang bernama Imbadatu, yang artinya manusia yang berasal dari langit. Melahirkan 7 orang anak. Yang pertama Nenek Bobolangi, yang kedua Nenek Sulwalo, yang ketiga Nenek Lando Guntu, yang keempat Nenek Pungka Padang, kelima Nenek Rombes Susu, keenam Nenek Biringallo, yang ketujuh Nenek Mangkuana. Nenek Mangkuana. Nenek Pungka Padang ini yang nama aslinya adalah Puang Pati Amboro, mempunyai 2 gelar. Yang pertama Pungka Padang, artinya pengembara. Gelar kedua Puang Rilembang, biasa orang memberi gelar Puang Rilembang. Nenek Pungka Padang ini pamit ke orang tuanya di Sakdang untuk berjalan menuju ke barat atau biasa dibilang ke Kalambunan. Dan dia menjelajahi gunung lembah bersama pengikut-pengikutnya. Dan ketika seorang pengikutnya kelelahan, mungkin karena kecapean, dia beristirahat di atas gunung, sebuah gunung, puncak gunung, yang mungkin itu gunung itu dengan
suhu kedinginan suhu mungkin 0 derajat. 0 derajat ya Pak. Ya, Dingin sekali. dingin sekali. Hanya ini nenek yang bernama Nenek Tamalilim meninggal dunia di sana. Dan ini gunung diabadikan lah, ini gunung namanya Gunung Mambuliling. Oh. Yang artinya bahwa di sinilah tempat dikuburkan, tempat pemakaman Nenek Tamaliling. Berarti itu di gunung di Polewali itu Pak. Itu tempat meninggalnya ini Nenek Mambuliling. Itu gunung bukan di Polewali, di Mamasa. Di Mamasa ya. Oh. Cuma ya memang banyak orang yang mengabadikan usahana, ya bilang usaha apa transportasi apakah itu Mambuliling. Mobil, ada mobil namanya mobil Mambuliling, jalan Mambuliling. Oh, iya. Ya, seperti di Polewali itu. Hmm. Terus dia melanjutkan perjalanannya sampai dirasa di Buntubulo, artinya tiba di Buntubulo. Dan ketika sampai di sana dia melihat asal yang mengepul di sebelah, di gunung sebelah namanya Gunung Kapusaan. Gunung Kapusaan. Yang ada di Lakang. Di Tabulahan. Oh, di Tabulahan. Itu nama Kapusaan itu heran melihat kenapa ada asap mengepul. Nenek ini menyuruh seorang ajudannya, pengawalnya, coba selidiki siapa yang ada di sebelah. Setelah sampai di sebelah, dia melihat seorang perempuan cantik, panjang rambutnya. Dia tinggal di sebuah perahu. Dia kembali kepada tuannya, kepada Nenek Pungka Padang, dan menceritakan apa yang dia lihat. Dan diam-diam Nenek Pungka Padang sendiri ke sebelah, ke gunung itu. Dan melihat ternyata ada perempuan cantik di situ. Nenek Pungka Padang bertanya kepada perempuan itu, dari mana dan siapa namanya. Perempuan itu menjawab Torijekne, yang asalnya dari air. Artinya itu dalam bahasa Taurijekne. Taurijekne. Iyo. Artinya dari air. Nama aslinya menurut yang saya dengar itu nama aslinya itu perempuan Sauribone. Sauribone. Ya. Ini saya dengar dari beberapa orang tua di kampung. Akhirnya dia menikah dan pindah ke sebelah lagi, ke Buntubulo, dan menetap di sana, dan dia melahirkan 7 orang anak. Ya mungkin ini yang saya bisa ceritakan, nanti lain kali baru saya lanjutkan karena mau hujan. Menurut orang tua bahwa saya sudah keturunan ke-27. Oh, ke-27 ya. Dimulai dari mana Pak? Bisa Dari Nenek Pungka Padang. Pungka Padang ke Nenek saya, ke Nenek Detumana, sampai ke Nenek Polo Padang, dan sampai ke saya. Oh, berarti dari Pulau Padang ya Pak? Iya, itu sudah keturunan ke-27. Mohon maaf Pak, kalau bisa ditahu namanya, nama yang sebenarnya kan dikenal di sini Bapak Mega. Kalau yang nama sebenarnya itu sampai marganya Pulau Padang ya? Ya, Polo Padang. Nama lengkap Arson Polo Padang. Oh, Arson Pulau Padang ya.